Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang kembali dalam tutorial ke-6 mata kuliah pengantar akuntansi. Kita akan melanjutkan pembahasan akuntansi yang semakin kompleks dan aplikatif. Fokus kita kali ini adalah pada 3 topik penting yang sering muncul dalam laporan keuangan perusahaan, yaitu utang jangka panjang seperti obligasi, investasi jangka pendek dan jangka panjang, serta pengenalan sistem biaya pesanan dalam akuntansi manajerial. Materi ini akan sangat membantu dalam memahami bagaimana perusahaan mengelola sumber daya keuangan dan operasionalnya secara efisien. Setelah menyelesaikan tutorial ini, kalian diharapkan memiliki pemahaman yang utuh mengenai bagaimana utang jangka panjang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Bagaimana investasi diperlakukan sesuai dengan standar akuntansi, dan bagaimana sistem biaya pesanan digunakan dalam menghitung biaya produksi secara akurat. Kemampuan ini penting sebagai bekal kalian dalam menghadapi kasus-kasus akuntansi baik di kelas selanjutan maupun dalam dunia kerja. Modul 9 memberikan penjelasan mendalam tentang utang obligasi, yang merupakan salah satu bentuk utama pendanaan eksternal perusahaan. Kita akan belajar menghitung nilai tunai obligasi, memahami bagaimana diskonto atau premi muncul ketika harga jual tidak sama dengan nilai nominal, serta bagaimana amortisasinya dilakukan sepanjang masa obligasi. Modul ini juga membahas investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan penekanan pada 2 metode pencatatan, metode biaya cost method dan metode ekuitas equity method. Penyesuaian nilai dan pelaporan investasi di neraca menjadi bagian penting yang harus dipahami untuk menyajikan informasi yang relevan dan andal. Modul 10 menjadi gerbang awal kita memasuki dunia akuntansi manajemen, khususnya sistem biaya pesanan. Kita akan mengenali 3 komponen utama biaya produksi, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Modul ini juga membedakan antara biaya produk yang dikapitalisasi ke dalam persediaan, dan biaya periode yang dibebankan langsung ke laporan laba rugi. Yang tak kalah penting, kita akan mempelajari bagaimana sistem biaya pesanan bekerja, bagaimana tarif overhead dihitung, dan bagaimana pembebanan biaya dilakukan untuk setiap pesanan secara individual. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang memproduksi barang berdasarkan permintaan khusus pelanggan. Topik-topik dalam modul ini tidak hanya penting secara akademik, tapi juga sangat relevan dalam praktik. Misalnya, ketika perusahaan menerbitkan obligasi, akuntan harus mencatat nilai nominal dan menghitung amortisasi diskonto atau premi secara sistematis. Kesalahan pencatatan dapat menyebabkan laporan keuangan tidak andal. Untuk investasi saham minoritas, perusahaan harus mengikuti standar seperti PSAK 15 atau PSAK 71 agar perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi ekonomi. Sedangkan sistem biaya pesanan banyak digunakan dalam industri seperti percetakan, manufaktur alat berat, atau bengkel teknik yang memproduksi sesuai pesanan. Akurasi pembebanan biaya di sini menentukan seberapa tepat harga pokok pesanan dapat dihitung. Diskusi minggu ini akan membantu kalian memahami bagaimana investasi saham minoritas dicatat dalam praktik. Kita akan membahas kondisi-kondisi yang menentukan apakah perusahaan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas. Selain itu, kita juga akan menelaah standar akuntansi yang menjadi dasar pencatatan investasi tersebut. Kalian diharapkan dapat memberikan contoh dan menjelaskan konsekuensi terhadap laporan keuangan jika terjadi perubahan nilai wajar atau distribusi dividen dari entitas yang diinvestasikan. Sebagai penutup, saya mengingatkan kalian untuk terus belajar secara mandiri dan aktif. Pahami setiap konsep dari modul 9 dan 10, karena pemahaman ini akan sangat menentukan saat mengerjakan tugas tutorial ketiga. Tugas ini akan menguji kemampuan kalian dalam mencatat penerbitan obligasi, pencatatan investasi sesuai metode yang berlaku, serta penerapan sistem biaya pesanan dalam kasus perusahaan manufaktur. Sampai jumpa di tutorial 7 dan tetap semangat belajar.